Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Maria Veronica Halawa. Saya dosen di Prodi Desain Komunikasi Visual di Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu di Prodi Desain Komunikasi Visual, yaitu mata kuliah Etnografi Visual. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang ditempuh pada saat semester 4. Salah satu tugas utama dosen di perguruan tinggi negeri yaitu melaksanakan Tridharma, di mana bidang pengajaran merupakan salah satu tugas pokok yang harus dilaksanakan. Dalam pengajaran saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan materi dan informasi kepada mahasiswa dengan baik dan seefektif mungkin agar apa yang saya berikan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh mahasiswa dengan baik juga sesuai dengan tujuan mata kuliah tersebut. Berbagai cara dan metode saya lakukan agar tugas dan pengetahuan yang saya berikan kepada mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran yang merupakan bagian dari capaian lulusan oleh program studi. Mata kuliah ini mempelajari budaya dan kebudayaan visual, dipelajari, diketahui, dan juga didokumentasikan dengan baik. Mahasiswa diminta untuk mencari solusi dari setiap permasalahan kebudayaan yang terjadi, khususnya kebudayaan lokal, agar kebudayaan yang bersifat visual tersebut dapat terdokumentasikan, dapat terarsipkan dengan baik, sehingga kebudayaan tersebut masih tetap dilestarikan pada saat sekarang ini. Susunan materi yang diberikan setiap minggunya itu mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, di mana capaian pembelajaran lulusan itu melingkupi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Di mana masing-masing CPL tersebut akan diturunkan menjadi 4 CPMK, akan diturunkan kembali menjadi 12 sub CPMK yang akan dilaksanakan dalam 14 pertemuan. Sebelum perkuliahan berlangsung, saya membuat rencana pembelajaran semester dan juga kontrak kuliah agar dapat disampaikan pada pertemuan pertama. Perangkat pembelajaran tersebut berisi mengenai isi mata kuliah, capaian pembelajaran, indikator pembelajaran, strategi belajar, metode pembelajaran, dan kriteria penilaian. Juga peraturan selama kelas berlangsung, serta referensi pendukung pada mata kuliah tersebut. Setiap pembelajaran, saya berusaha untuk meningkatkan ketertarikan dan minat mahasiswa dalam mempelajari materi pembelajaran yang saya berikan. Tidak hanya berdasarkan teori, tapi saya juga memberikan contoh serta kejadian-kejadian yang mungkin relate atau sesuai dengan yang mereka alami atau mereka hadapi pada saat sekarang ini. Tidak hanya melalui pembelajaran dari satu arah, tapi saya juga membuat teknik diskusi berkelompok kepada mahasiswa dengan memberikan topik atau isu terhangat mengenai kebudayaan sesuai dengan materi pembelajaran kita, dan hasilnya nanti diangkat bersama-sama kemudian dibahas bersama-sama di forum kelas. Dalam sistem ini, mahasiswa akan memberikan pandangan dan pendapat mereka mengenai topik atau isu yang telah dibahas secara berkelompok tadi. Pada teknik pembelajaran ini, saya memberikan isu atau problem atau masalah yang terjadi pada kebudayaan lokal, kemudian mereka akan diskusikan bersama-sama, mereka pecahkan bersama-sama bagaimana solusi yang akan diberikan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kebudayaan tersebut. Sehingga mahasiswa akan diminta untuk berpikir kritis, diminta untuk saling memberikan pendapat dan aktif terlibat dalam penyampaian analisis mereka masing-masing. Sehingga dalam hal ini dosen berperan sebagai fasilitator dan juga pemantau diskusi dari setiap mahasiswa tersebut. Hal ini akan membuat mahasiswa belajar bersama-sama memecahkan masalah, tidak hanya penyelesaian atau solusi dari dosen, tapi juga mereka punya hak untuk memberikan pendapat dan solusi dari pemahaman dan pemikiran mereka masing-masing. Dalam memberikan tugas, saya juga memberikannya berdasarkan capaian pembelajaran lulusan, juga berdasarkan rencana pembelajaran semester, serta kontrak kuliah yang telah saya berikan atau saya sampaikan pada pertemuan pertama. Sehingga mahasiswa bisa mempersiapkan tugas berdasarkan dengan rencana pembelajaran yang telah diberikan sebelumnya. Semua informasi mengenai ketentuan kelas, jadwal, serta hal-hal yang mungkin terjadi pada saat pembelajaran berlangsung saya sampaikan melalui WhatsApp group, di mana memudahkan mahasiswa untuk berkomunikasi di luar kelas. Baik, berikut saya tampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah etnografi di kelas dengan metode discovery learning dan juga problem based learning sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah saya buat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, selamat siang semuanya. Oke, hari ini pertemuan ke-14 mata kuliah etnografi visual. Gitu. Jadi mata kuliah etnografi visual ini merupakan mata kuliah yang berbasis pencarian atau pendokumentasian kebudayaan, gitu ya buat semuanya. Nah,
Kebetulan di mata kuliah ini kita memiliki CPMK, di mana CPMK ini merupakan capaian pembelajaran yang memang harus kalian dapatkan nanti di mata kuliah etnografi visual ini. Di sini ada 4 ya CPMK-nya. CPMK yang pertama itu adalah mampu mengidentifikasi konsep teoritis etnografi visual yang mencakup, di sini sudah kita pelajarin semua ya di mata kuliah. Mungkin nanti kalian akan masuk di tingkat ke 3 gitu, di semester 5 dan 6. Teori komunikasi, komunikasi budaya, psikologi persepsi, psikologi sosial, sosiologi komunikasi, bahasa rupa, budaya visual, teori media, analisis visual, retorika visual, ini masuk nanti kajian budaya dan media, itu nanti di semester 5 untuk mata kuliah pilihan. Kritik semiotika visual, generasi ide. Lalu CPMK kedua ini mampu menghargai keanekaragaman budaya visual, mengemukakan pendapat serta kajian analisis berdasarkan sosial antropologi budaya serta pendapat dan temuan orisinil orang lain. Gitu. CPMK yang ketiga mampu menjelaskan ciri dan karakter budaya visual berdasarkan ilmu etnografi. Lalu yang keempat, mampu mendeskripsikan tulisan dari hasil kajian budaya analisis dalam bersosialisasi, bermasyarakat, dan dalam bentuk laporan ilmiah. Makanya saya minta nanti di tugas akhir itu ada laporan ilmiahnya. Lalu di pertemuan kita ini tuh kita masuk di pembahasan CPMK yang ke 11. Ya, di mana di sini mahasiswa mengetahui dan mampu membuat perancangan dan hasil dari kebudayaan visual dalam ilmu etnografi visual dan mampu membuat desain, video, fotografi untuk merepresentasikan budaya. Nah, itu yang akan kalian hasilkan yang sekarang ini ya, yang nanti akan kalian presentasikan di depan kelas. Kemudian di mata kuliah ini punya deskripsi. Dalam arti tujuan mata kuliah kita ini adalah mata kuliah ini berisi dasar dan pokok pikiran mengenai sosiologi, ya, antropologi, masyarakat, budaya, dan kebudayaan dalam ranah visual. Pembahasan kuliah ini akan meliputi beragam hal seperti nilai keragaman atau nilai keagamaan, filsafat, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan seni dalam kontribusinya ke dalam desain komunikasi visual, serta akan dikenalkan dengan konsep dan teknik dasar etnografi visual. Jadi dalam arti, kenapa saya katakan bahwa etnografi itu adalah basis budaya visual? Sehingga saya menempatkan kalian dengan tema-tema yang saya pilih sendiri. Memang iya ada alat musik, misalnya ada tarian gitu. Tapi itu lebih basisnya ke arah audio. Gitu. Tapi kita karena fokusnya ke visual, jadi tampilan budaya yang kalian ambil itu adalah tentang budaya visual. Seperti itu. Nah, nanti di beberapa materi-materi yang sudah kita dapatkan di sebelumnya, ya, kan kita sudah belajar antropologi itu apa, lalu kita belajar tentang sosiologi seperti apa, baru nanti antropologi dan sosiologi kita gabungkan menjadi sebuah etnografi, di mana etnografi merupakan teknik dalam mencari atau mengumpulkan tentang budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Di mana nanti kalian akan diminta untuk bisa mampu merepresentasikan budaya-budaya itu dalam tampilan desain komunikasi visual, yaitu dalam bentuk video, dalam bentuk audio, dan dalam bentuk laporan ilmiah. Itu menjadi tujuan utama kita untuk pembelajaran materi etnografi visual. Seperti itu. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, baik. Karena minggu lalu kalian sudah mengambil data yang sudah saya tugaskan, jadi di minggu ini saya minta kalian mempresentasikan hasil dari tugas kalian, mungkin dalam bentuk laporan, di mana apa saja yang sudah kalian dapat, apa saja yang sudah kalian rangkum, untuk menunjukkan hasil-hasil rangkuman atau dokumentasi budaya visual yang sudah saya tugaskan kepada kalian. Oke, untuk kelompok yang sudah dipilih, silahkan maju untuk merepresentasikan dan menampilkan hasil kinerjanya berdasarkan kelompok dari setiap anggota. Demikian, silahkan. Selamat siang kepada Bu Maria dan juga teman-teman kelas etnografi visual RA. Kami dari kelompok 3
Kami mengangkat topik eksistensi kain tenun tapis sebagai kebudayaan khas. Untuk latar belakang tapis sendiri, organisasi, dan ketiga sulam kain mas. Sejarah dan perkembangan tapis. Budaya Lampung itu kan juga maupun luar daerah maupun mancanegara. Lebih sibuk. Kain tenun tapis ini ada di sekolah. Nama saya Siteza. Saya izin bertanya. Dari yang saya tangkap dari presentasi kalian itu, apa ancaman untuk pelestarian si tapis itu banyak kan dari internal ya? Kalau misalnya ada nggak sih ancaman-ancaman dari luar, kenapa tapis itu udah mulai kurang diminati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Padi Karbi, izin bertanya. Berdasarkan presentasi tadi, saya ingin bertanya, bagaimana sih supaya tapis ini mampu bertahan di era gempuran era modern sekarang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malaysia Rada Putri. Saya mau izin jawab dari pertanyaannya saya. Kalau dari saya pribadi, menurut saya itu pengaruh dari luarnya kenapa tapis itu kurang diminati gitu ya. Pertama itu pengaruh dari globalisasi. Globalisasinya misalnya itu kayak perkembangan fashion yang kita tahu itu kan sudah luas ya kemana-mana gitu. Mudah gitu bagi kita buat menemukan suatu fashion tertentu gitu. Jadi banyak pengaruh dari luar, fashion luar itu masuk ke budaya kita, ke Indonesia. Jadi kita lebih ingin tahu apa itu gitu fashion yang dari luar itu. Jadi kayak banyak orang yang malah mencoba fashion baru dibanding melestarikan fashion motif tradisional yang budaya kita gitu. Terus yang kedua tuh teknologi gitu. Karena teknologi yang berkembang pesat, jadi ya banyak dari pengaruh-pengaruh dari luar gitu untuk ngajak kita untuk menyukai orang luar dibanding budaya kita sendiri kayak gitu. Sekian, terima kasih. Pertanyaan kedua dari Pak Degarbi, bagaimana sih supaya tapis dapat bertahan di era modern sekarang? Buat gue mungkin gimana caranya kita bisa ATM amati terus modifikasi ke berbagai aspek di kehidupan. Misalkan kalau di cafe itu mungkin lebih ke desain. Jadi motif-motif yang ada di tapis mungkin bisa pucuk rebung dan segala macam itu bisa dimasukin ke desain. Mungkin ke Instagram pemerintah tiap ada apapun acara itu naruh unsur-unsur tapis ke situ. Mungkin buat fashion nggak harus tapis itu jadi bahan dasar buat pembuatan baju dan segala macam. Mungkin bisa baju dengan bahan lain tapi motifnya itu tapis, dan itu nggak harus benar-benar ngikutin motif asli tapis, tapi bisa ngembangin motif dari tapis Lampung sendiri itu ke lebih. Mungkin itu aja sih dari gua. Ya, terima kasih. Terima kasih atas presentasi untuk kelompok 3 ya. Apa yang didapatkan juga cukup lumayan. Tadi saya berpikir bahwa nanti ala kadarnya atau bagaimana, ternyata cukup bagus bagi saya apa yang kalian tampilkan untuk penemuannya juga seperti apa. Terus ya mungkin tantangan ya, karena ini kan kalian temanya tapis yang merupakan hal umum yang sudah saya woro-woro bahwa harus lebih baik, karena ya mungkin agak lebih dikecilkan volumenya dan ditambahkan teksnya. Lalu yang kedua, kalau bisa tambahkan narator. Iya. Gitu. Ada overall semuanya bagus, yang nanti hasil akhirnya lebih bagus lagi biar bisa lanjut gitu ya. Oke, terima kasih atas tampilannya buat kelompok 3, sangat bagus sekali. Semoga nanti hasil akhirnya lebih dari ekspektasi saya, sama seperti presentasi kalian. Oke, terima kasih. Maaf atas kekurangan dan kelebihan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya Dewa Jurupati. Berasal dari Latar belakang sejarah dan sejarah Kutu Rebung, kita bisa tahu bagaimana perkembangan dari motif tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada kelompok 4. Nama saya
saya ingin bertanya tentang motif pucuk rebung tadi ya. Kan tadi dijelaskan di slide bahwa motif pucuk rebung itu banyak, tidak hanya dari Lampung. Nah, untuk membedakan motif pucuk rebung di setiap daerah itu bagaimana? Sekian, terima kasih. Satu pakaian itu cuma motif pucuk rebung aja, biasanya dipadukan dengan motif lain. Karena itu biasanya pucuk rebung ini sendiri kebanyakan itu dipadukan dengan motif-motif khas Lampung yang lain, contohnya ada motif kapal dan lainnya. Lalu juga yang membedakan itu dari cara menyulam dan benang yang dipakai. Contohnya di Raja Medal dan Dewa Sama ini sendiri, itu dia berbeda dengan pembuatan songket. Daripada songket dengan tapis itu beda benang sama cara menyulamnya. Mungkin untuk cara menyulam atau bahan yang dipakai di tapis itu kami belum temukan apa perbedaannya, tapi itu nanti mungkin bisa kami tanyakan lebih lanjut ke Pak Iswan nanti. Itu bisa menjadi salah satu referensi cuplikan sebenarnya di soal bahwa ternyata aplikasi pucuk rebung sekarang itu tidak hanya diambil, sehingga eksistensinya itu masih bertahan walaupun ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi di Jawa modern. Itu bisa menjadi salah satu narasi kalian nanti dimasukkan ke dalam. Yang kedua, sama seperti saran saya untuk video di kelompok media bahwa kalau misalnya nanti kena kasus seperti yang tadi, sampaikan subtitlenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelas hari ini saya review kembali ya hasil presentasi teman-teman kalian. Hasil ini saya keluar pas waktu masuk kelompok 3. Sebenarnya saya kurang hafal sebenarnya kelompok-kelompok mana yang mendapatkan tema karena memang saya acak kemarin itu. Dan ternyata cukup adil ya. Kenapa saya bilang cukup adil? Karena kelompok 3 itu kan kelompok praktis. Coba kalau kelompok lain, maksudnya data-data yang didapat untuk kelompok praktis kan pasti lebih banyak. Wajar kalau dia maju duluan, kayaknya memang nggak seperti itu ya jalannya. Jadi lebih duluan harus maju gitu. Jadi untuk kelompok 3 dan kelompok 4, terima kasih atas penjelasan dan presentasinya. Cukup baik menurut saya. Data-data yang kalian ambil juga cukup mumpuni sebagai salah satu temuan dari kebudayaan di Lampung ya. Jadi bisa menjadi salah satu daya tarik nanti untuk kedepannya yang akan dibahas. Atau kalau teman-teman nanti tertarik untuk masalah budaya ini bisa dibawa sampai ke tema gitu. Buat yang pengen eksplor lagi tentang budaya Lampung. Lalu semoga nanti di minggu depan kita mulai dari jam 1. Dan saya minta ini PR buat minggu depan. Biasanya kelompok yang maju itu kalau dia terbaik, nah kelompok selanjutnya harus lebih baik lagi. Itu PR-nya. Nah itu kenapa saya mau pengen yang pertama. Kenapa? Karena yang pertama itu akan menjadi contoh untuk yang belakang. Nah kalau misalnya belakang nggak bisa menyeimbangi, nggak bisa menyaingi, minimal bisa menyeimbangi yang lebih buruk dari itu. Gitu, ya. Tadi kan udah lihat contohnya di kelompok 3 dan 4. Saya harap kelompok-kelompok berikutnya lebih baik cara presentasinya, baik hasil yang diberikan, dan arahan-arahan saya tadi itu sekiranya dari kalian itu tidak perlu lagi saya sampaikan karena kalian sudah mendapat perbaikan minggu ya. Jadi saya rasa ya bisa lah lebih baik. Baik, karena kita waktunya sudah selesai, nanti akan kita lanjutkan di minggu depan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih untuk kelompok 3 dan 400 presentasi yang sangat bagus. Semoga apa yang kita pelajari dan saya sampaikan itu untuk bermanfaat untuk kalian ke depan. Terima kasih, selamat sore semuanya. Indonesia telah dikenal sebagai salah satu penghasil tenun terbesar di dunia. Kain tapis adalah salah satu jenis kain tenun tradisional yang berasal dari Lampung. Kain tapis digunakan sebagai busana adat dalam berbagai acara, seperti pernikahan, upacara adat, dan acara keagamaan lain.
Bagi masyarakat adat Lampung, kain tapis dianggap sebagai kain yang memiliki makna simbolis sangat tinggi. Salah satunya sebagai lambang kesucian yang dapat melindungi pemakainya dari segala kotoran dari luar. Makna simbolis kain tapis terdapat pada kesatuan motif yang diterapkan. Warna dasar kain tapis juga dipakai sebagai wujud kepercayaan yang melambangkan kebesaran Tuhan. Kain tapis memiliki fungsi yang sakral dalam berbagai upacara adat dan keagamaan. Kain tapis juga merupakan perangkat adat seperti pusaka keluarga. Lampung sudah ada tapis sejak abad 2 Masehi. Sebelum Masehi itu terkenal dengan kait dan kunci. Perkembangannya adalah tapi sudah dikenal di mancanegara, nasional, bahkan daerah. Semenjak Ibu Gubernur melalui Dekrannas melestarikan dan mengamankan tapis. Karena bukan orang Lampung aja yang pakai, tapi orang luar juga yang pakai. Tapis merupakan produk unggulan yang ada di Lampung, yang digunakan oleh wanita, digunakan untuk acara adat, berkembang pada handicraft, hiasan dinding atau keturunannya berupa dompet atau fashion atau t-shirt atau handicraft lainnya. Kenapa nggak boleh punah? Karena dipakai orang Lampung sebagai pakaian adat. Tapis yang digunakan adalah tapis tradisional seperti di Marsa Kebar, pucuk rebung, tapis inu, tapis tungsara, tapis Jawa Sano, tapis kaca, tapis bintang perak. Banyak sekali tapis yang tradisional atau keturunan gedogan udah punah. Satu orangnya udah nggak ada lagi, kedua udah nggak ditenun lagi. Kalaupun ditenun nggak mencukupi kapasitas produksi. Dibuat pelatihan, jadi dituntut pengrajin itu tidak hanya bisa membuat atau menyelam, tapi harus bisa menenun sama mendesain tapis. Nah, orang Lampung harus bisa kembali membuat tapis. Orang daerah harus banyak-banyak mempromosikan. Kalau tidak mempromosikan, tidak dikenal. Kita tahu bahwa tapis Lampung salah satu wasta unggulan di Indonesia. Yang berasal dari Lampung itu tapis. Nah, kenapa harus dikembangkan dari sekolah-sekolah, dari pengrajin-pengrajin, dari pesantren-pesantren, itu harus semua. Desa-desa yang produktif menghasilkan karya atau masih ada pengrajinnya harus menenun, harus membuat. Budaya bukan saja sesuatu yang kuno dan tradisional. Budaya adalah sesuatu yang organik. Kain tapis adalah salah satu budaya yang harus tetap hidup. Maka dari itu, peran pemuda sebagai pelestari budaya sangat diharapkan, agar kain tapis tetap hidup dan terus berkembang.